Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan hati. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa dalam setiap pujian ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Sebab itu mari bersama malam hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri sepanjang hari, sepanjang waktu-waktu kami. Kami datang mengucap syukur malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap musim hidup kami, senantiasa kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya pada apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, Engkau sediakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sebab itu biar malam hari ini kami mau bawa setiap keberadaan kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Di hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi sukacita yang baru buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami mau menaikkan setiap hati kami hanya bagi Engkau, yang layak dipuji, yang layak disembah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bawa setiap penghormatan tertinggi kami. Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pujian dari hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah, sembah. Mari naikkan pujian-Mu, katakan Tuhan terima kasih untuk hari. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Segala pujian syukurku. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu.
Kami menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa setiap hati kami Tuhan lebih dekat, lebih erat, menikmati bait-Mu, mengasihi Engkau, sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur kami mengangkat setiap hati kami bagimu. bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi bersama mari katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah yang Terima layak, kasih. Engkau yang layak Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Kami pandang kekudusan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Jesus, Jesus, Your presence Lord. Your presence Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu
yang datang haus dan rindu akan Engkau. Oh Tuhan jamah, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir, Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami umat-Mu. Oh Yesus, menikmati Your presence, menikmati kasih-Mu. hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, kudus. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya, yes, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberi jalan keluar, hadirat-Mu yang memberi pengharapan yang baru, hadirat-Mu yang memberi sukacita, damai sejahtera. Your blessing, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Jesus, Jesus, Jesus.
tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, di tahta suci-Mu, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mari nikmati hadirat-Nya, kudus, rasakan kasih-Nya mengalir. di tata suci-Mu Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah kami yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan, suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
Raja mulia. Oh, mari sembah Dia. Oh, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Tinggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus, Kau yang berkuasa, yang bertahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami ada di Mezbah Doa. Kami mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Dan malam ini kami mau belajar firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Agar hidup kami boleh senantiasa berada di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam. Ya, kita berjumpa di Mezbah Doa. Hari ini saya sedang berada di kota Semarang. Ya, dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan anugerah Tuhan. Ya, dan saudara dukung dalam doa karena pembangunan sekolah misi di Semarang, Bandungan itu akan segera dimulai. Semua hanya karena anugerah Tuhan, ya. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya mau bersaksi untuk yang kedua kalinya Bu, betapa saya merasakan mujizat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Amin, puji Tuhan ya. Tidak terhitung banyaknya sebenarnya, tapi hanya satu ini yang mau saya bersaksi. Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau bulan ini saya mengalami kesembuhan, ya maka saya di lutut saya sebelah kanan dan di tempurung lutut ya, maka saya ya akan bersaksi. Jadi dia nasar kepada Tuhan. Kalau memang sembuh, maka akan bersaksi kepada Tuhan. Jadi begini Bu, pada bulan lalu saya mengalami sakit pada lutut sebelah kanan bagian dalam. Ya, dan malamnya saya susah sekali tidur, bahkan bangun pagi juga tidak bisa berjalan. Harus pakai tongkat, sedangkan hari Minggu itu besoknya ada ulang tahun di gereja. Dan kami jemaat mengadakan jamuan kasih. Ya, saya tinggal sendirian Bu, ya. Saya berumur 66 tahun, anak saya itu 2, suami 12 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Jadi pada waktu saya mengikuti ya di sini ya, jadi pada waktu saya mengikuti Mezbah Doa, ya pada hari Sabtu itu saya mengatakan, ya waktu itu ibu juga mengatakan siapa yang sakit ya pegang di bagian yang sakit dan tumpang tangan ya, dan saya tumpangkan tangan di lutut saya Bu, dan saya berjanji Tuhan saya akan bersaksi di Mezbah Doa jika Tuhan menyembuhkan saya, supaya orang mendengar ya bahwa Tuhan itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Karena saya ini adalah seorang jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur, bahkan saya sudah mengikuti Mezbah Doa itu sejak April 2020. Wah, ibu jemaat mula-mula juga ya. Puji Tuhan Bu, lutut saya disembuhkan Tuhan. Besok paginya saya bangun sembuh dan saya bisa menyediakan semua makanan untuk jamuan kasih di gereja pada hari Minggu. Waktu itu saya berjanji akan bersaksi jika sembuh. Namun baru sekarang saya bisa bersaksi karena Tuhan mengingatkan saya untuk menepati janji saya. Ya, dengan peringatan lutut saya yang ya Tuhan sudah sembuhkan. Saya minta ampun kepada Tuhan dan saya menulis kesaksian ini. Saya percaya saya disembuhkan dan terima kasih Ibu atas pelayanannya selama ini. Iman saya semakin dikuatkan dengan mendengar firman yang Ibu sampaikan dan juga kesaksian-kesaksian dari jemaat Mezbah Doa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan seluruh tim.
Maaf Bu, kalau kesaksian saya ini panjang dan tidak teratur. Ya, Tuhan berkati karena saya sudah berjanji. Ya, terima kasih Ibu ya. Tuhan juga memberkati Ibu. Ya, kalau kita memang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, saudara, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup ya melakukan segala perkara. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita lihat kemarin bagaimana bangsa Israel meminta seorang pemimpin baru ya, karena mereka itu marah kepada Musa dan Harun. Mereka mencoba memberontak ya, bahkan Korah mencoba mempengaruhi semua pemimpin-pemimpin untuk menyingkirkan Musa dan Harun. Ya, dan mereka berkata, bukan cuma mereka yang bisa dipakai Tuhan, kami pun bisa dipakai Tuhan. Dan akhirnya saudara, kita lihat ya bahwa Tuhan melakukan segala perkara, Tuhan murka. Bahkan semua pemberontakan itu ya, ratusan orang dibunuh oleh Tuhan dalam murkanya, ditelan hidup-hidup masuk ke dalam tanah. Lalu tadi malam kita sudah baca ya, tongkat Harun itu berbunga. Tuhan menyuruh Musa untuk memilih ya semua para pemimpin-pemimpin itu, bawa tongkat satu-satu. Dan nanti lihat siapa yang benar-benar diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan, tongkatnya itu akan bertunas dan mengeluarkan bunga. Dan akhirnya terjadi pada tongkat Harun. Ya, tongkat Harun mengeluarkan bunga dan bertunas. Dan itu memberikan peneguhan kepada seluruh bangsa itu bahwa Harunlah yang memang dipilih Tuhan. Ya saudara, kalau kita melihat di sini sedih ya, bahkan dalam dunia pelayanan pun masih terjadi ya gontok-gontokan karena orang kepengen jabatan, pengen jadi imam, sehingga saudara ya, orang yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan mau disingkirkan loh. Memang sekarang banyak juga terjadi begitu. Orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan malah ditendang, dibuang. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang iri. Kita berdoa supaya gereja-gereja sekarang diberi kepekaan sama Tuhan. Ya, bukan memilih orang karena oh dia lulusan Amerika, oh dia MTH, STH karena ini, lalu dia yang harus memegang jabatan. Ya, oh dia gini. Sementara ada orang-orang yang mungkin dia sederhana, tapi dia dipilih Tuhan benar-benar untuk menjadi orang yang ya secara rohani, menjadi pemimpin rohani. Karena pemimpin rohani itu berbeda dengan pemimpin sekuler. Mungkin kalau pemimpin sekuler itu dinilainya dari sekolah yang tinggi, punya titel yang tinggi, tapi tidak sedemikian dengan Tuhan. Nah, ketika bangsa ini merasa mungkin mereka lebih pintar, mereka lebih hebat, mereka mau menyingkirkan Harun, mereka mau mengambil jabatan imam itu saudara, dan sampai dihukum Tuhan mati dan lain sebagainya. Hati-hati loh saudara, kita ini jangan sembarangan. Karena setiap pelayanan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedih ya, kalau melihat ini pun terjadi hari-hari ini di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan. Orang-orang yang diurapi Tuhan sungguh-sungguh dipilih Tuhan malah ditendang, dibuang, ya dipermalukan, difitnah, ditutup pelayanannya. Tapi ya seperti itulah ya, karena memang saya pun juga mengalami ya, tapi saya sudah melepaskan pengampunan saudara, dan saya melihat ketika memang Tuhan yang pilih, ya Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan buka pintu-pintu pelayanan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ya, kita baca di tengah ya kitab bilangan ini, akhirnya Tuhan memberi tanda begini saja ya. Kumpul semua para pemimpin-pemimpin, tongkatnya taruh di sini. Nanti siapa yang tongkatnya mengeluarkan tunas, itu yang orang pilihanku. Bayangkan bangsa ini, sudah Tuhan yang berperkara. Dibunuh Tuhan semua orang-orang yang sombong itu yang mau menyingkirkan Musa dan Harun. Tetap saja mereka memberontak saudara. Sampai akhirnya Tuhan harus membuat sebuah tanda. Ya, bahwa tongkat yang dipilih oleh Tuhan, dialah yang mengeluarkan tunas dan berbunga. Dan itu jatuh pada tongkat Harun. Akhirnya saudara, dikatakan di sana, ya tadi malam kita sudah baca di Bilangan pasal 17 ayat 10, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Jadi pemberontak-pemberontak ini dianggap orang durhaka saudara, karena mereka kepengen menggantikan orang yang dipilih Tuhan. Ya, mereka mau mungkin karena mereka pintar, mereka kaya atau apapun ya saudara, sehingga engkau akhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang-orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Mereka tahu ya kalau mereka melanggar kekudusan Tuhan itu mati binasa ya, tapi itulah konsekuensi. Nah, kita akan lanjut hari ini di dalam Bilangan pasal yang ke-18 saudara. Kita akan baca. Sekarang kita sudah sampai di kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi.
Ya, semua diatur oleh Tuhan. Ya, kewajiban dan penghasilan imam dan juga orang Lewi. Jadi imam ada penghasilan, orang Lewi ya dikatakan ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu, kata Tuhan, beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Jadi tidak gampang menjadi imam pun ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia yang harus bertanggung jawab. Karena itu saudara ya tidak main-main sebagai gembala di gereja, sebagai pengerja, sebagai pendeta, sebagai pejabat di dalam gereja Tuhan. Ingat ada tanggung jawab. Jangan cuma kepengen uangnya, tetapi tanggung jawabnya ada. Kalau tempat kudus itu dirusak, kalau tempat kudus itu tidak dihargai, maka ada konsekuensi yang akan terjadi, saudara. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau dan anak-anakmu ya beserta seluruh sukumu, yaitu Lewi yang dipilih menjadi imam, kamu yang harus menanggung setiap kesalahan di dalam tempat kudus yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi tidak boleh dicemarkan tempat kudus Tuhan. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Saudara, tidak sembarang orang pun yang dipilih Tuhan menjadi imam atau pelayan di gereja harus benar-benar menjaga hidup di dalam kekudusan. Tidak bersinah, tidak selingkuh, ya tidak kepahitan, iri hati. Karena pada zaman ini benar-benar kekudusan lah yang diminta Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus. Makanya saya itu selalu concern orang-orang melayani di mimbar. Jangan orang-orang hidup dalam persinahan, kenajisan. Ya, sekarang ini kita melihat sedih, saudara. Kalau sampai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan ada yang pelakor, orang yang bersinah, kumpul kebo, bisa berdiri di atas mimbar. Itu bukannya kita itu mau tidak mengasihi orang berdosa, tetapi untuk jabatan di gereja itu harus ada benar-benar ya syarat ya, karena ini kita melayani Tuhan loh, Raja di atas segala raja, Allah yang kudus. Tuhan bilang pada zaman itu kalau nggak kudus mendekat mati, saudara. Zaman sekarang udah nggak mati, orang habis bersinah pelayanan, habis selingkuh pelayanan, nggak mati karena ada kasih karunia Tuhan, tapi mati rohanimu. Bahkan jemaat juga akan mati rohani kalau pelayan-pelayannya tidak kudus dan hidup di dalam ya kenajisan. Itu sangat berbahaya. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu. Ya, ayat 4, mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka menaik kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengahmu orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan ya dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi bukan sembarangan orang yang boleh datang melayani di mezbah. Ya, karena kalau orang awam dan dia tidak dipilih Tuhan, maka dia akan mati kalau dia mendekat, saudara. Ya, betapa kudusnya Tuhan kita belajar hari ini. Makanya jangan sembarangan. Kalau engkau dipilih Tuhan mungkin sebagai pengerja majelis, apalagi orang-orang yang berdiri di mimbar, ya, kuduskan hidupmu. Sebenarnya bukan hanya orang yang melayani, setiap kita, saudara. Kita ini setiap hari menghadap di mezbah. Mezbah itu kalau zaman dulu bicara ya mezbah di dalam bait suci. Kalau kita sekarang apa itu mezbah? Kita membangun
ya doa, ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu artinya kita sedang membuat mezbah bagi Tuhan, persembahan bagi Tuhan. Kita sudah tidak mempersembahkan lagi kambing, domba, lembu, sapi, tapi kita mempersembahkan pujian penyembahan hati ini loh. Ya, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, hati yang hancur, hidup yang kudus, itu yang Tuhan minta ya. Dan karena itu ya bukan hanya pelayan Tuhan, kita semua umat Tuhan yang membangun mezbah harus hidup dalam kekudusan. Minta Tuhan kuduskan hidup kita ya. Ayat yang ke-8 lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku, semua persembahan kudus orang Israel ku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ada persembahan-persembahan khusus yang itu diperuntukkan memang buat imam ya, Harun dan anak-anaknya. Tuhan itu mengatur karena memang imam ya dan suku Lewi itu tidak bekerja. Mereka nggak diberikan bagian tanah. Jadi mereka tidak bertani, tapi mereka dicukupkan hidupnya dari mana? Dari persembahan-persembahan ya umat Tuhan. Nah, seorang imam hidupnya harus ya menerima bagian saudara ya. Tetapi ya tentunya bukan untuk dia memperkaya diri ya, tetapi untuk juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tapi itu memang ada bagiannya yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, jadi saudara juga nggak boleh iri kalau melihat hamba Tuhan itu diberkati. Ya, tetapi Tuhan memberkati kita tentunya. Nah, itu untuk apa kita pergunakan berkat itu yang terpenting saudara ya. Kita harus kembalikan juga untuk hormat pekerjaan bagi nama Tuhan ya. Ayat 9, inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penembus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Jadi Tuhan menetapkan ya, bagian imam itu dia dapat ya, mereka mempersembahkan kambing, lembu, domba, sapi. Jadi waktu itu imam ya sudah tidak kelaparan saudara. Bahkan persembahan-persembahan khusus yang diberikan bagi Tuhan diberikan juga buat imam. Ya, jadi Tuhan memberkati para imam dan mereka harus cukup untuk makan dan kebutuhan anak-anaknya, supaya mereka boleh melayani dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Jadi sekali lagi memang seorang imam dijamin oleh Tuhan hidupnya berkecukupan. Ya, dia bahkan ya dapat membagikan itu kepada orang lain. Ya, untuk makanan mereka sudah dicukupi oleh Tuhan. Ya, itu ketetapan Tuhan bilang. Bahkan persembahan-persembahan yang lain ya diberikan saudara karena pelayanan mereka. Ya, bahkan ayat 12 berkata, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Bayangkan loh, persembahan terbaik dari umat yang dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada para imam saudara. Jadi sebenarnya memang ya luar biasa. Tuhan itu kalau hari ini ya imam-imam itu dicukupi Tuhan dengan luar biasa, itu memang sudah janji Tuhan. Sebab bahkan persembahan terbaik yang diberikan bagi Tuhan itu Tuhan berikan kepada para imam. Tapi imam jangan takabur. Ya, sehingga saudara ya sudah berkelimpahan sampai uangnya nggak tahu mau diapain, dimasukin saham, ya kena saham, akhirnya ya sekarang pada bingung ya karena sudah kebanyakan uang ya sampai puluhan miliar. Nah, itu sudah menjadi dosa
Kalau sekarang itu kan persembahan jemaat tidak lagi berbentuk kambing domba, ya, tetapi pemberian uang, saudara. Nah, uang ini boleh nggak dinikmati imam? Boleh, sebab Tuhan juga mengatur seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai berkelimpahan terlalu banyak dan imamnya menjadi takabur, makanya sekarang banyak orang kepengen buka gereja, kepengen ya pelayanan, cuma berharap uang, 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 dan uang. Kenapa? Mereka pikir lumayan dapat banyak. Hati-hati. Hati-hati. Satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Ya, sekarang saudara, kalau uang banyak gak dipakai buat misi, malah buat saham, ya, dan akhirnya kena tipu dengan saham. Wah, perlu bertobat. Nangislah di kaki Tuhan. Jangan nangis karena uangmu hilang, tapi nangislah di kaki Tuhan. Sebab apa? Engkau sudah salah menaruh uangmu. Banyak gereja miskin di desa yang tidak makan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak makan. Kenapa uang kita taruh di saham? Bertobat. Ya, dan jadi saya percaya juga pandemi ini memang adalah bagian Tuhan untuk menghajar, untuk menghukum umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang sudah tidak benar, saudara. Kenapa? Memang kita diberikan bagian yang sudah Tuhan percayakan, tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan kepercayaan itu, ya, dan kita akan lanjutkan besok. Maaf saya berbicara sangat keras hari ini karena memang pembahasannya lagi itu, saudara, ya. Jadi tidak ada maksud saya menyinggung siapapun, tapi ini menjadi teguran termasuk juga buat saya secara pribadi. Ketika kita diberkati, kita harus memperhatikan ya gereja-gereja miskin, hamba-hamba Tuhan, ya, bahkan saling menopang dan melakukan proyek-proyek kerajaan sorga supaya persembahan uang yang memang diperuntukkan bagi imam itu tidak disalahgunakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita akan lanjutkan besok, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau mengajarkan banyak hal kepada kami. Memang bagian kami, umat-Mu, jemaat-Mu adalah memberi, bahkan pemberian yang terbaik. Dan secara khusus kami berdoa malam ini buat para imam, buat para hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Jangan biarkan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami semua takabur sehingga kami salah mempergunakan uang yang Tuhan percayakan sebagai persembahan-persembahan milik Tuhan. Ampuni Bapak, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, ampuni kami, bawa kami untuk sungguh-sungguh dapat dipercaya oleh Tuhan. Semua berkat yang Tuhan percayakan kami gunakan untuk melakukan proyek-proyek Tuhan dan bukan hanya untuk kesenangan pribadi kami. Berkati umat-Mu juga, mereka memberi dengan hati yang tulus ikhlas, dengan niat-niat yang baik untuk memberi, berkati pekerjaan Tuhan. Tuhan juga akan melipat gandakannya. Biar kami Tuhan benar-benar memberi di tempat yang tepat untuk pekerjaan Tuhan boleh terjadi. Kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba berdoa. Berkati setiap mereka dimanapun berada. Tuhan tolong yang ingin Tuhan keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Amarah, kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, kami tolak dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan umat-Mu. Kami berdoa hari-hari ini terjadi pemulihan, kelepasan bagi orang-orang yang terikat. Roh yang dalam kami lebih besar. Kami akan bangkit untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang sakit. Mari saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaranku. Kalau ini karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus. Tuhan terus juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlilit masalah-masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset Tuhan. Engkau juga turut bekerja melakukan yang terbaik asalkan kami bertobat. Terima kasih Bapa, berkati juga mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup sehingga keturunan ilahi boleh Tuhan percayakan. Berdoa Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Lawat bangsa ini, pulihkan bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara dari pusat sampai ke daerah, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan pendeta-pendeta, gembala-gembala gereja-gereja. Tuhan memberkati, roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami ini. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Bahkan Tuhan bangkitkan semakin banyak orang benar yang berdiri atas bangsa ini. Kami adalah orang yang dipilih Tuhan untuk berdiri di atas bangsa ini, membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Demo-demo yang terjadi atau apapun, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Untuk menjelang pemilihan presiden 2024, kami berdoa Tuhan pegang kendali, pilih orang yang terbaik, yang benar-benar pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga Tuhan yang memberkati semua apa yang kami lakukan. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan sekolah misi Tuhan yang ada di Bandungan. Tuhan yang turut bekerja, kami sudah melihat mujizat demi mujizat. Tuhan membuka jalan, mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Semuanya demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mencukupkan segalanya. Engkau juga memberkati Bapa untuk seluruh yang ada Tuhan di mesbah doa yang berdoa di negara-negara, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia mencari wajah Tuhan. Berkati, sertai Bapa agar sungguh-sungguh Tuhan penyertaan-Mu terjadi, bahkan bangsa-bangsa akan berbalik datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu. Tuhan buat itu berhasil dan semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.